Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuha al-ikhwah al-kiram, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama pengajian sharaf atau ilmu tasrif pada Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan Makassar atau biasa disingkat MANPK. Dan kitab panduan kita adalah kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah yang menjadi buku pegangan di berbagai pondok pesantren di Indonesia yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali. Perlu diketahui bahwa kitab ini adalah kitab praktis. Artinya dia adalah kitab sharaf yang berisi tentang bentuk-bentuk perubahan praktis daripada suatu kata menjadi kata lain tanpa disebutkan teori-teori yang terkait dengan perubahan itu. Nah, pada pertemuan kali ini dan pada pertemuan seterusnya, insya Allah kita akan mengkaji tentang teori perubahan tasrif yang ada pada kitab tersebut, sehingga disarankan bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, baik dari Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan atau MANPK maupun selain daripada santri dan santriwati dari MANPK, ya. Kemudian selanjutnya, sebenarnya pada dasarnya materi ini disampaikan untuk Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan Makassar, tapi tidak mengapa ini juga bisa dibagikan kepada masyarakat umum yang ingin mempelajari bahasa Arab, khususnya bidang ilmu sharaf. Baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan pendahuluan di mana kita akan mengenali apa itu ilmu sharaf atau yang dalam istilah bahasa Arab ilmu sarf atau at-tasrif. Secara bahasa, at-tasrif lugatan yaitu at-taghyir. Jadi secara bahasa, tasrif atau as-sarfu itu berarti at-taghyir, perubahan. Nah, sedangkan menurut istilah, ya, wastilahan, ilmu saraf itu adalah tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifah lima'anin maqsudah la tahsulu illa biha. Ilmu saraf itu adalah perubahan asal satu kata ila amsilatin mukhtalifah menjadi berbagai bentuk lima'anin maqsudah untuk makna-makna yang diinginkan la tahsulu illa biha, atau boleh juga dikatakan la tahsulu illa bihazat taghyir, untuk mencapai suatu makna yang diinginkan di mana makna tersebut tidak dapat kita wujudkan kecuali dengan perubahan kata tersebut. Contoh misalnya, ya, misalnya kata nasrun, ya, kata nasrun itu adalah bentuk masdar. Ulama Basrah, ya, atau madrasah aliran Basrah menganggap bahwa
asal dari kata atau asal dari suatu kata itu adalah bentuk masdar. Sedangkan menurut ulama Kufah atau madrasah Kufah itu berpendapat bahwa asal dari suatu kata itu adalah bentuk fi'il madhi. Itulah sebabnya para ulama yang mengikuti aliran mazhab Basrah itu mengembalikan suatu kata kepada bentuk masdarnya dan mengatakan bahwa masdar itu adalah asal kata, ya. Kemudian selanjutnya, ya, asal kata itulah yang terpecah-pecah menjadi berbagai bentuk. Sedangkan para ulama yang mengikuti aliran Kufah itu berpendapat bahwa asal dari suatu kata itu adalah bentuk fi'il madhi. Sehingga derivasi-derivasi atau mushtaqat, ya, pecahan-pecahan kata, ya, derivasi-derivasi kata itu ketika dikembalikan kepada bentuk aslinya, bentuk asalnya, maka ulama Kufah mengembalikannya kepada bentuk fi'il madhi. Namun, ya, para kebanyakan ulama itu menguatkan pendapat aliran mazhab Basrah, termasuk insyaallah pada pengajian kita melalui video ini kita akan mengikuti pendapat ulama mazhab atau madrasah Basrah, yaitu kita akan mengembalikan semua asal kata itu kepada bentuk masdarnya, ya, bukan kepada bentuk fi'il madhinya. Baik, kata nasrun itu adalah bentuk masdar, ya. Lalu kemudian, ya, kata nasrun ini terdiri dari 3 huruf, yaitu nun, shad, dan ra. Nah, ini adalah, ya, asli suatu kata, bentuk asli dari suatu kata yang terdiri dari 3 huruf. Nah, kata nasrun yang bentuk masdar ini dapat kita ubah. Ya, jadi kata nasrun ini bentuk masdar. Masdar itu kata yang memiliki makna dan menunjukkan makna al-hadas, ada peristiwa. Ya, di sini ada peristiwa menolong. Ini dapat kita ubah menjadi fi'il madhi, menjadi nasara, untuk menunjukkan bahwa ada perbuatan, ya, ada al-hadas, ada peristiwa, dan di waktu yang sama kata nasara juga menunjukkan bahwa peristiwa menolong ini terjadi di masa lampau. Ya, sehingga untuk menunjukkan makna ini kita harus mengubah kata nasrun yang bentuk masdar menjadi fi'il madhi. Ya, kita pada pertemuan selanjutnya akan membahas secara rinci, ya, secara rinci apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, apa itu masdar, apa itu masdar mim, apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, dan seterusnya. Nah, di sini yang ingin kita tekankan, fokuskan di sini adalah kita melihat kata nasrun di mana huruf pertamanya berharakat fathah, huruf keduanya berharakat sukun, sementara huruf terakhirnya itu, ya, berharakat dhammah, ya, atau dhammatain. Nah, sedangkan pada bentuk fi'il madhinya kita melihat nunnya berharakat fathah, shadnya berharakat fathah, berbeda pada bentuk masdarnya yang berharakat sukun, lalu kemudian huruf yang ketiganya berharakat fathah. Nah, perubahan dari kata nasrun menjadi nasarah itulah yang dimaksud dengan tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifah. Perubahan asal suatu kata menjadi, ya, menjadi berbagai macam bentuk. Ya, dari kata nasrun bisa menjadi nasara,
bisa menjadi yansur, bisa menjadi unsur, dan bisa menjadi nasirun. Tujuannya adalah lima'anin maqsudah, untuk makna-makna yang diinginkan, la tahsulu illa biha, yang makna-makna tersebut tidak dapat terwujud kecuali dengan perubahan tersebut. Jadi kata nasara itu menunjukkan ada al-hadas, peristiwa, dan peristiwa itu terjadi di masa lampau, dan itu dengan cara mengubah bentuk masdar menjadi fi'il madhi. Nah, sedangkan contoh selanjutnya, kata nasrun juga dapat diubah menjadi yansuru, bentuk fi'il mudhari. Ya. Bentuk fi'il mudhari yang dari segi lafaznya kita menambahkan salah satu dari huruf mudhari, yaitu ya. Lalu kemudian kita memberi harakat sukun pada huruf asli yang pertama, ya, yaitu nun. Kemudian kita memberi harakat dhammah pada huruf asli yang kedua, yaitu shad, dan huruf yang terakhir berharakat dhammah, sehingga menjadi yansuru fi'il mudhari. Nah, untuk menunjukkan bahwa ada peristiwa, dan peristiwa itu terjadi di masa sekarang, ya, atau akan datang, maka kita menggunakan, ya, bentuk fi'il mudhari dan mengubah kata nasrun menjadi yansur, bentuk fi'il mudhari. Demikian seterusnya, dari kata nasrun juga dapat yang bentuk masdar dapat diubah menjadi fi'il amr, menjadi unsur. Ya, secara detailnya akan kita jelaskan pada pembahasannya ketika membahasnya secara rinci. Kemudian juga kata nasrun dapat juga kita ubah menjadi nasirun, dan seterusnya. Perubahan-perubahan dari kata nasrun menjadi nasara, menjadi yansuru, menjadi unsur, dan nasirun, dan lain-lain sebagainya, itulah yang dimaksud dengan istilah at-tasrif atau perubahan. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal al-mizanu as-sarfi, yaitu al-mizanu as-sarfi maksudnya adalah, ya, secara bahasa al-mizan artinya wazan atau pola, as-sarfi itu berarti perubahan. Ya. Berarti al-mizanu as-sarfi artinya, ya, wazan-wazan atau pola-pola perubahan. Nah, para ulama sharaf berdasarkan pengamatan menemukan bahwa pada umumnya kata di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf asli atau dinamakan as-sulasi. Ya. Jadi hampir semua kosakata dalam bahasa Arab itu kalau dikembalikan kepada huruf-huruf aslinya itu terdiri dari 3 huruf. Sehingga para ulama sharaf menetapkan kata fa'ala menjadi pola atau wazan untuk setiap kata yang memiliki 3 huruf asli, atau kata yang pada dasarnya memiliki 3 huruf asli. Pola tersebut yaitu fa'ala. Ya. Mengapa? Karena satu tadi, ya, mengambil pola ini karena kebanyakan kosakata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Kemudian yang kedua, karena fa'ala, kata fa'ala ini bermakna umum, ya, mencakup seluruh kata kerja. Ya. Kemudian selanjutnya kata fa'ala juga terdiri dari huruf-huruf sahih, artinya bukan huruf-huruf illat, yaitu alif, waw, dan ya, sehingga mudah untuk dijadikan pola. Nah, selanjutnya ketiga huruf ini, ya, huruf pertama dinamakan dengan fa'ul kalimah. Bisa juga dinamakan dengan fa fi'il, ya. Tapi untuk pengajian kita
setiap kata kami akan lebih cenderung menggunakan kata kalimah dibanding fi'il. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan fa'ul kalimah, itu bisa mencakup fa pada fi'il, bisa juga mencakup pada isim. Misalnya kata nasrun. Ya. Misalnya kata nasrun. Ya. Dan kata nasara. Ya. Misalnya kata nasara. Ya. Pada nasara, huruf nun dapat kita katakan sebagai fa fi'il. Ya. Bisa juga kita katakan, istilahkan dengan fa'ul kalimah. Tapi pada kata nasrun, kita hanya dapat menggunakan kata atau istilah fa'ul kalimah. Kita tidak dapat menggunakan istilah fa fi'il. Kenapa? Karena kata nasrun ini bentuk masdar, bukan fi'il. Jadi pada nasara kita bisa menggunakan istilah fa fi'il atau fa'ul kalimah. Ya. Tapi pada kata nasrun kita tidak dapat menggunakan fa fi'il. Kita hanya bisa menggunakan istilah fa'ul kalimah. Kenapa? Karena kata nasrun, ya, nasrun ini adalah kata dalam bentuk masdar, bukan fi'il. Berarti kita tidak bisa mengatakan fa fi'il. Kita hanya bisa mengatakan fa'ul kalimah. Kenapa? Karena kata al-kalimah itu lebih umum daripada kata fi'il. Al-kalimah itu mencakup isim, juga mencakup fi'il, dan juga mencakup huruf. Itu bisa kita katakan sebagai kalimah. Baik. Kita kembali pada kata fa'ala, yaitu wazan sharaf yang ditetapkan para ulama sharaf. Huruf pertama dinamakan fa'ul kalimah, huruf kedua dinamakan ain kalimah, dan huruf yang ketiga yaitu lam diistilahkan dengan lamul kalimah. Dan istilah-istilah ini, fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah, untuk huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga itu akan senantiasa kita gunakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk kata yang terdiri dari 4 huruf asli, para ulama menetapkan pola, ya, fa'lalah. Ya, menetapkan pola fa'lalah. Dan huruf pertama dinamakan fa'ul kalimah, huruf kedua dinamakan ainul kalimah, huruf ketiga dinamakan lamul kalimah, dan huruf yang keempat dinamakan lamul kalimah yang pertama. Mohon maaf, kami ulang. Huruf pertama dinamakan fa'ul kalimah, huruf kedua dinamakan ainul kalimah, huruf ketiga dinamakan lamul kalimah yang pertama, dan huruf yang keempat dinamakan lamul kalimah yang kedua. Dan juga istilah ini akan senantiasa kita gunakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya kitab yang dapat kita jadikan referensi tentu saja yang pertama adalah Al-Amsilah At-Tasrifiyah, karangan Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali, ya, cetakan Surabaya pada umumnya, Maktabah Salim Nabhan. Ada juga referensi lain, misalnya Tasriful Asma'i wal Af'al, karangan Fakhruddin Qabawah, ya, dicetak di Beirut, Maktabatul Ma'arif, ya, At-Taba'atus Salisa, dan seterusnya. Kemudian Al-Wajizu fi Sarfi, karangan Dr. Mas'ad Ziyad, dicetak di Kairo, percetakan As-Sahwah, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah atau tahun 2019 Masehi. Demikian pengajian kita yang pertama kali ini sebagai pendahuluan untuk mengenali apa itu ilmu sharaf. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas langsung mengkaji tentang teori daripada
tasrif yang ada dalam kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Baik, terima kasih atas segala perhatian kita semua dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.